Mana kuasa mengampuni, kuasa kasih, mentunulai sakarabaka tinaralaya sikiralaka tina. Rurabaka tinarala shikaralama kanina. Bikenti naralama shakaramaka tinaralaka tinaralama. Saya teringat tiba-tiba ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, ketika lambungnya ditusuk dengan tombak. Ketika dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kitab suci mencatat bahwa orang yang menusuk lumbungnya Tuhan Yesus itu melihat dengan kacamatanya dan dia percaya bahwa itu adalah Tuhan. Kuasa mengampuni membuat kita melihat Tuhan bekerja. Kuasa mengampuni membuat sorga tetap terbuka. Bikin kenusya karalaka. Mengampuni itu bukan hanya kita mengampuni orang yang bersalah, tapi kita juga harus berdamai dengan diri kita. Mungkin keputusan kita, cara berpikir kita, cara memandang kita, cara berbicara kita. Mungkin ada banyak hal yang membuat kita merasa tidak nyaman dengan itu. Mari selesaikan itu dengan Tuhan. Lepaskan, kasih mengampuni. Keteduh Shikirini mikantina. Rora katina. Mike keteduh kasjalai. Make tenai nungkantina ralaka. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap akal budi dan jiwamu, kekuatanmu. Dan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mike keteduh lai kesdri katanina. Roro kakanina. Rakata shikirini mikantina ralai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku melihat ada sesuatu yang Tuhan taruh di atas kepala kita masing-masing. Aku melihat seperti embun, seperti asap putih. Aku melihat ada sesuatu yang Tuhan taruh di atas kepala saya dan saudara. Make my kedudukan. Tuhan berikan kita pikiran, pengertian yang benar dari sorga. Sehingga ketika kita melihat situasi kondisi yang ada, kita nggak melihat lagi dengan cara berpikir kita yang salah. Tetapi kita melihat dengan cara berpikirnya Tuhan. Mike Adonai, dunia boleh mereka-reka yang jahat tentang hidupmu. Tetapi aku melihat Tuhan sedang mereka-reka baik atas hidupmu. Rosyakaralaka. Teruslah melangkah kairos. Jangan berhenti, jangan ada yang berputus asa. Jangan ada yang lemah semangatnya. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untukmu. Aku melihat Tuhan mengangkat tanganmu. Ayo angkat tanganmu. Gunakan terus suaramu. Terus bernubuat. Terus engkau gunakan perkataan-perkataan iman. Ring syakaralah. Rodatanah. Tuhan berkata dengan jelas, saya mendengar begitu kuat. Oh, aku belum selesai berurusan dengan dirimu. Aku mau bawa engkau lebih lagi. Ke titik yang lebih maksimal. Tuhan berkata buat Pak Hendra, jangan menyerah. Tuhan belum selesai dengan pekerjaanmu. Apakah engkau sudah bertanya dengan Tuhan bahwa engkau harus melepaskan pekerjaan? Atau Tuhan sedang mau pakai titik rendah untuk kau mulai memperbaiki hati pikiranmu, untuk kau bersekutu intim dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Tuhan belum bilang selesai. Hey guys, dulu berjuanglah. Sebab Tuhan punya jalan untukmu. Dan aku melihat Tuhan punya cara untuk mengangkat engkau lebih lagi. Tuhan juga berkata buat Kaifah, tetaplah hatimu percaya. Bahwa ketika engkau memperkuat kepercayaanmu kepada Tuhan, maka engkau akan terus melihat kebesaran Tuhan. Aku melihat ada sesuatu yang Tuhan taruh di tanganmu. Tadinya aku perlu melihat itu seperti kertas. Seperti kertas putih dan ada satu tulisan. Tapi ketika aku semakin melihat lebih lagi, lebih ke dalam lagi, ternyata itu bukan kertas. Itu tangan Tuhan ada di tanganmu. Aku melihat seperti engkau sedang bergandengan tangan sama Tuhan. Seperti orang yang sedang bersalaman dengan Tuhan.
Begins to lie kuridikai. Kakadinai. Ingatlah perjanjianku kepadamu, bahwa aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan engkau, tetapi aku Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dimanapun hatimu berpijak dan berada, di situ ada Tuhan. Abel ada dalam kendaliku. Abel ada di dalam tanganku. Seperti mana aku memegang tanganmu, begitulah aku memegang tangan anakmu. I could delete cry. Tidak ada yang membahayakan. Masa depannya sungguh ada dan harapannya tidak pernah hilang. Seperti mana aku mengangkat dan menolong engkau, seperti itulah aku mengangkat dan menolong Abel. Tidak ada perbedaan. Bagaimana kasih kemurahanku atas engkau suami dan anakmu, begitulah kepada sisi keluarga besarmu. Syakira hati karalakat. Loro kati narala. Jika engkau dengar hari ini tentang mengampuni, bilang kau juga tetap mengampuni orang di sekitarmu, baik atasan, sekelilingmu. Sebab ketika engkau melepaskan pengampunan, detik ini Tuhan angkat engkau. Tuhan terus membawa engkau terbang tinggi. Bagimu Bang David Kalinsa, berbahagialah engkau yang mau dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Apa yang kau bagikan malam ini tidak sebuah kebetulan. Ketika engkau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamamu, memenangkan jiwa-jiwa, percayalah, Tuhan berjalan bersama dengan engkau. Aku melihat saat engkau mengangkat, ada sesuatu yang Tuhan taruh di kedua tanganmu. Aku melihat itu seperti benih, dan benih. Ketika tangan itu penuh dengan benih, maka aku melihat dari tangan yang penuh benih ini seperti keluar, seperti jatuh banyak benih-benih itu. Aku melihat tanganmu ini, ketika engkau genggam ada benih, ketika engkau melepas benih itu nggak akan jatuh di tanganmu, tapi jatuh di tanah. Dan dari tanganmu itu nggak pernah habis benih. Begitulah hidup istri dan Eliakim. Aku mendengar ada satu suara yang begitu jelas. Tuhan punya rencana yang besar dalam dirimu. Tangkap itu. Aku melihat kau akan terus membangun, dan membangun. Mike itu nulis, sikri dikatakan ada syakaralah, roh korodo sikri dibekatakan, risa karamaka, bergembiralah hatimu karena Tuhan. Bagi engkau anak Tuhan, Bang Joni, bersukacitalah. Tuhan, engkau sedang membutuhkan sebuah keajaiban. Dan aku melihat Tuhan sudah mendatangi engkau rumah dan keturunanmu. Kau akan menerima satu keajaiban yang besar di tahun ini. Dan mereka setelah ketunduru di kantinai. Lakarakati naradasya. Seperti mana Tuhan mendatangi Zakius. Seperti mana Tuhan mendatangi Maria dengan Marta. Seperti mana Tuhan mendatangi perkawinan Kana. Seperti itulah aku melihat Tuhan mendatangi engkau. Banyak firman yang kau akan terima. Dan banyak kuasa keajaiban yang kau juga terima. Bersiaplah. Tuhan menyertai engkau. Dipunai ketidurul sekiranya. Rika kadina syakarama. Rika kadina ralaka. Tinaramaka. Bagaimana Tuhan Bu Vita, Pak Theo, Evelyn. Tuhan mengasihimu. Berbagai engkau yang dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Aku melihat ada satu pesta kembali. Tapi pesta ini begitu sukacita dengan luar biasa. Aku melihat seperti orang yang bercingkrak-cingkrak. Amin. Glory. Haleluya. Terima kasih. Semuanya mengalami sukacita. Dan aku melihat kali ini pesta benar-benar pesta yang Tuhan buat. Bagimu Pak Theo, Bu Vita, Evelyn. Bangun terus mesbah Tuhan. Aku melihat hujan yang lebat itu. Di tengah pesta ada hujan yang begitu lebat. Dan air itu akan membasahi semua orang yang ada masuk dalam pesta itu. Ingat, ketika Tuhan mengundang dalam satu pesta, Tuhan harus mendapati namanya pakaian yang layak. Tuhan minta untuk kau memperbaiki mesbah doamu. Memperbaiki hubungan. Tetap terus perkatakan firman. Tahun ini, biarlah gaya hidupmu hanya untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberkati. Like itu dulu di Sakaram. Rika Tadinar. Bagaimana anak Tuhan Paris itu.
Apa yang kau telah dengar dengan burung merpati. Aku melihat itu bicara tentang Roh Kudus. Perdalam visi Tuhan. Perkuat, pertajam apa yang Tuhan mau nyatakan dalam diri. Tuhan mau banyak berbicara kepadamu. Tuhan bukan hanya memberitahukan apa yang ada di dunia, tapi Tuhan akan memberitahukan satu persatu tentang Kairos. Apa yang dialami tahun ini, apa yang akan terjadi buat Kairos tahun ini. Tuhan akan singkapkan itu di hidup. Itu sebabnya banyak yang kau berdoa, dimanapun yang kau berada. Tetap libatkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan bekerja jauh lebih banyak apa yang kau minta dan doa. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan buat malam. Kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Kami boleh mendengar suara firman. Kau mengingatkan kami tentang hukum yang utama dan terutama. Ampuni kami kalau kami kurang mengasihi. Ampuni kami kalau Engkau mendapatkan kami belum mengampuni orang bersalah. Ampuni kami Tuhan. Tetapi malam ini respon kami mau benar di hadapan. Kami mau mengasihi. Kami mau mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih Pak. Berkati Bang David. Berkati Kalinza. Berkati Eliakim. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Yang sudah diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mungkin ada yang Tuhan kasih tahu pernyataan-pernyataan Roh Kudus. Saya mungkin langsung saja. Pak Marta, ada. Ini Bu Afri juga lagi muncul ini. Pak Marta bisa, atau Pak Aristo, atau David. Ya, shalom semuanya. Yang pertama ya, Tuhan perlihatkan untuk Pak Aristo ya. Ini nggak tahu saat menyembah itu kayak Tuhan bawa itu kayak berpindah ke sebuah bangunan kayak lumayan apa ya bisa dibilang kayak istana gitu. Tapi dasarnya itu setelah dilihat itu bukan batu dasarnya, tidak dasar yang kokoh. Jadi kayak dasarnya itu kayak hanya sebuah papan biasa aja, papan tipis gitu. Nah, Tuhan ingatkan hati-hati untuk ke depannya itu mungkin nanti ada sesuatu tawaran-tawaran yang akan datang. Sepertinya akan sangat menggiurkan, tapi bahwasanya sesungguhnya ada dasarnya yang Tuhan nggak berkenan dengan sesuatu yang tawaran-tawaran yang itu. Itu untuk Pak Aristo. Terus untuk tadi untuk Kak Eva ya. Kak Eva ada nggak? Dengar ya, dengar. Iya. Saya dengar, Pak. Tadi buat Kak Eva, kayak diperlihatkan Tuhan tuh kayak di rambut Kak Eva ini kayak ada kayak batu-batu kecil gitu. Jadi setiap Kak Eva lagi mau menyembah sama Tuhan, duduk gitu. Tapi Kak Eva itu kayak terganggu gitu loh. Kayak tangannya terus begini. Tuhan katakan, jangan sampai hanya karena apa yang terus kakak pikirkan yang sesuatu yang kecil itu mengganggu fokus kakak. Ingatlah apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidup kakak, karena itu akan nanti membuat kakak akan terus melihat keajaiban dari Tuhan. Terus untuk kayak tadi ya, kayak Tuhan kasih lihat itu apa ya, kayak sebuah bunga tapi warnanya cuma hijau aja gitu. Nah itu kayak dikasih satu-satu. Terus aku tanya Tuhan, ini maksudnya apa Tuhan? Tuhan bilang, musim menuai akan segera datang. Maka persiapkanlah hati dan pikiranmu. Apa yang selama ini kau doakan, apa selama ini yang kau minta sama Tuhan, itu akan segera Tuhan jawab. Itu saja Tuhan Yesus memberkati. Kasih, Pak. David, makasih. Ya. Saya sebentar boleh
menjelaskan ya sebelum nanti yang lain mempersiapkan diri. Paristo tadi dasar ya, dasar apa tadi? Bangunan apa? Dasar bangunan itu nggak kokoh gitu. Hanya sebuah papan. Ya, ada dua macam dasar. Yang pertama membangun rumah di atas batu karang, yang kedua membangun rumah di atas pasir. Hati-hati apa yang Bapak bangun hari-hari ini, pastikan dasarnya itu di atas batu karang yang teguh, bukan di atas pengalaman, bukan karena kenalan, bukan karena uang, bukan karena kehebatan kita. Pastikan itu karena Kristus. Nah, itu mungkin yang menjadi catatan penting ya. Dua macam dasar itu. Mungkin nanti Pak Risto minta lagi pengertian yang lebih jelas dari Roh Kudus. Terus, bunga hijau ini buat siapa ya? Eros dikasih. Bunga hijau itu bicara tentang iman. Tuhan memberi kita iman. Ya, ada karunia iman. Ada 9 karunia roh. Salah satunya adalah karunia iman. Mari Karos, percaya, tetap percaya, dan terus percaya. Amin. Buat Kak Epa tadi, ada batu kecil ya di atas kepala. Bukan gitu ya? Iya. David? Iya. Di balik rambutnya gitu. Batu. Itu bicara yang, apa namanya, batu itu kan kegelisahan, Kak. Atau mungkin sesuatu hal-hal yang bersifat perkataan-perkataan yang keras yang kakak pikirkan. Tetapi Tuhan ingatkan kakak, awasi apa yang kakak pikirkan. Dan saya percaya, ialah pikiran Kristus, pikiran kebenaran, itu menjadi pikiran kakak. Haleluya. Oke, lanjut mungkin yang lain. Ada yang lain? Ayo, Pak Pak. Obi. Iya, Pak Aristo. Ya. Ini sebetulnya penglihatan yang saya dapat waktu tanggal 1 Januari pas tahun baru sih. Jadi waktu itu saya bangun jam 4 pagi, terus waktu doa saya ngelihat ada pesawat-pesawat jet gitu. Pesawat-pesawat jet warna hitam udah ada di angkasa gitu. Terus saya lihat di bagian bawah jetnya itu kebuka, lalu ada bom yang keluar kayak bola hitam gitu. Terus ya waktu nyentuh ke bumi ya itu yang di bawahnya itu ya ada ledakan gitu ya. Tapi waktu saya ngelihat itu saya malah dikasih ayat tentang ayat berkat gitu loh. Jadi ayat berkat Musa waktu itu memberkati suku Efraim sama Manasye gitu. Jadi saya bingung waktu itu. Dapat penglihatan itu malah dikasihnya tentang ayat berkat. Terus habis itu dikasih lagi ayat tentang yang Pak Obi baru aja khotbahkan barusan, yang Kejadian 50 ayat 20 itu. Jadi yang tentang perkataan Yusuf, kalau saudara-saudaranya itu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah merekakan untuk kebaikan gitu loh. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar gitu. Jadi yang saya dapat pada tahun 2022 ini ya memang bakal ada sesuatu yang buruk terjadi gitu loh. Tetapi Tuhan, walaupun Tuhan kasih lihat itu ke saya gitu, sesuatu yang buruk terjadi, ada bom, ada daerah yang bakal meledak gitu ya.
tetapi Tuhan malah memberi satu penghiburan bagi kita gitu. Kalau mungkin si jahat mereka-rekakan yang nggak baik gitu loh pada kita, tapi kita itu nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu ketakutan gitu loh dengan hal-hal yang terjadi di dunia ini, karena memang Tuhan itu akan memelihara kita gitu, walaupun yang terjadi banyak hal-hal yang tidak baik gitu. Ya itu yang dari dapatnya saya sama persis tadi di Kejadian 50 ayat 20 itu yang perkataan Yusuf ke saudara-saudaranya itu. Ya itu aja. Ada lagi? Ada? Oke, baik. Saya coba untuk bagi share dikit ya. Tadi saya dapat bahwa Pak Risto bagi tentang bagaimana Musa memberkati dua suku, dua anak dari 12 Israel, Manase dan Efraim. Saya mencatat di dalam arti Manase itu artinya mengampuni. Atau di dalam kitab suci, dia dikatakan Tuhan membuat aku lupa sama sekali terhadap kesukaranku. Lalu Efraim artinya Tuhan membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Ya, jadi Yusuf punya dua anak. Ya, yang pertama Manase, Yusuf Kejadian 41 ayat 51, Yusuf memberi nama Manase kepada sulungnya itu sebab katanya, Tuhan telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anak yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya Tuhan membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraan. Tadi kalau bahasa penglihatannya Pak Risto, saya juga coba nanti menggali ini di Kairos. Musa memberkati kedua orang ini, dua suku ini. Saya percaya hari ini Manase artinya mengampuni, Tuhan menghapus aibku. Lalu Efraim artinya mendapat upah. Saya berdoa di tahun 2022 ini di bawah langit yang terbuka, Tuhan menghapus aib kita dan Tuhan memberi kita upah. Saya berdoa biarlah kiranya ini terjadi. Mungkin ini sebagian yang coba saya terjemahkan. Lalu yang pertama tadi dia bilang ada pesawat jet warna hitam dan ada bom yang keluar. Kita berdoa. Indonesia aman. Indonesia dalam kendali Tuhan. Indonesia dalam cengkraman tangan Tuhan. Saya mengimani Indonesia selalu ada dalam kendali Tuhan karena banyak orang-orang berdoa buat Indonesia. Baru tadi yang terakhir Pak Aristo bilang manusia boleh mereka-reka yang jahat tetapi Tuhan mereka-reka yang baik. Biarlah Tuhan terus mereka-reka yang baik buat masa depan kita. Sekalipun situasi kondisi kita tidak mendukung, tetapi Tuhan mereka-reka yang baik. Amin. Baik. Saya langsung aja karena saya melihat tadi agak lama. Saya mendapat waktu dalam penyembahan itu sebab aku percaya bukan karena melihat. Yang pertama saya diperlihatkan Tuhan buat Pak Hendra. Pak Hen, tanya Tuhan ya Pak Hen, itu usaha benar-benar mau dilepas atau enggak? Ya, tanya Tuhan yang kedua kepada siapa diserahkan. Kalau Tuhan enggak lepaskan, jangan lepas. Kalau Tuhan enggak serahkan, jangan serahkan. Jadi mungkin tanya Tuhan lebih dalam.
Baru yang kedua, buat Bang David sama Kak Linsa itu, di tangan Bang David, Kak Linsa itu ada benih. Benih itu jatuh di tangan abang kakak itu, dan kalian genggam. Dan saat kalian genggam, saya melihat dari sela-sela tangan kalian ini keluar benih itu. Waktu kalian lepaskan lagi begini, itu di tangan kalian ini tetap ada benih. Jadi nggak tumpah. Waktu saya lihat tangan terbuka begini, Tuhan bilang, kemurahanku, berkatku, kebaikanku selalu ada menempel. Jangan takut kehilangan. Jangan takut kekurangan. Jangan takut berbagi. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan abang kakak kekurangan. Selalu melimpah. Kalau bahasa sederhana saya, harusnya kalau dijatuhkan begini kan kosong. Kan di tangan kita ini kosong. Tapi ada. Itu yang disebut dengan kemustahilan. Haleluya. Lalu yang ketiga buat Kak Eva. Saya melihat tangan Kak Eva itu sama Tuhan itu begini. Begini Kak Eva lagi di mobil. Gak apa-apa. Tangan kakak sama Tuhan tuh kayak orang salaman. Saya pikir tadi bergandengan tangan. Tetapi orang yang salaman. Saya mendapat ada deal dengan Tuhan. Ingat perjanjian Tuhan dengan Kak Eva waktu kakak muda. Ingat juga doanya Kak Eva waktu kakak muda. Waktu kakak gadis. Tuhan bilang, kita kan udah deal nak, kata Tuhan. Kita kan udah sepakat, kata Tuhan. Kenapa kau takut, kata Tuhan. Kita udah salaman, kata Tuhan. Udah deal. Saya hanya diingatkan Tuhan, ingatkan dia waktu bagaimana kita deal-dealan, kata Tuhan. Jadi jangan ragu, baik untuk Abel, Bang Milton, baik pekerjaan kakak. Amin. Tuhan bilang, aku pegang engkau dengan tanganku yang kuat. Mungkin kalau bicara tangan, Yesaya 41 ayat 10, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi engkau kemenangan, yang hilang, gemilang. Jadi Tuhan bilang sama kakak, kuatkan hatimu. Seperti Tuhan sedang pegang tangan kakak salaman itu kuat. Terus kakak seperti lemes gitu. Tuhan bilang, ayo semangat, katanya. Siap, Mita. Haleluya. Tetap kuat ya kak. Siap. Nah, lalu yang keempat, saya diperlihatkan Tuhan buat Bang Joni. Buat Bang Joni itu saya diperlihatkan Tuhan bahwa tahun ini seperti bagaimana Tuhan mendatangi Maria Marta, perkawinan Kana. Seperti itu Tuhan mendatangi abang, kakak, dan keturunan. Kalau Tuhan datang, saya ingat Yohanes 10 ya, dia memberi hidup. Ya, hidup yang berkelimpahan. Tuhan bilang tahun ini adalah tahun keajaiban. Nah, untuk sampai di sana penggenapan itu, pastikan respon abang sama kakak itu benar. Dan abang kakak memiliki pengertian yang benar cara menyikapi pesan-pesan Tuhan. Amin. Yes. Menyikapi pesan-pesan Tuhan, menyikapi perkataan Tuhan. Contoh, ketika dibilang Tuhan kepada Zakheus, aku ingin menumpang di rumahmu. Zakheus respon yang pertama adalah apa? Kalau ada sesuatu yang kucurangi, kukembalikan. Waktu Maria dan Marta juga didatangi oleh Tuhan Yesus di rumahnya, mereka kasih waktu buat Tuhan. Tersungkur di kakinya. Waktu Yesus juga datang di perkawinan Kana, orang yang menikah itu mengundang. Artinya apa? Hari-hari ini ada kunjungan malaikat Tuhan, kunjungan Roh Kudus, bahkan Tuhan sendiri akan berdiam, tinggal senantiasa. Pastikan respon abang kakak itu benar. Kalau soal respon 1, 2, 3 lah. Yes. Tidak diragukan. Amin. Haleluya. Terima kasih, Pastor. Pastikan pengertiannya benar sesuai dengan yang Tuhan katakan. Yes. Lalu Tuhan kasih ingat buat Paristo. Tuhan ingatkan buat Paristo untuk tetap mempertajam apa yang Bapak disampaikan Tuhan. Kalau ini kan disampaikan, tadi kan saya udah bilang, dalam nubuatan Tuhan ngomong, Tuhan hanya nggak bicara buat Indonesia dan dunia. Tuhan mau engkau lebih mempertajam, lebih menspesifikkan satu persatu di Kairos.
Tuhan akan berbicara kepada Paris tuh, apa yang Tuhan mau kerjakan buat satu persatu jemaat Kairos. Jadi mulai malam ini mintalah sama Tuhan, Tuhan siapa mereka? Apa yang kau mau buat mereka? Amin Pak ya. Lalu yang Pak Gabi sama Bu Apri, saya melihat begini loh Pak Gib, saya diberikan Tuhan seperti Naomi dan Ruth Pak. Waktu Naomi sama Elimelek di Bethlehem ada terjadi kelaparan. Naomi itu nggak tahu lah ya, apakah nggak ada pembisiknya, apa nggak ada pesan Tuhan, pernyataan roh. Tiba-tiba Naomi dan Elimelek tinggalkan Bethlehem pergi ke daerah Moab. Tuhan mau ingatkan buat Pak Gabi sama Bu Apri, hati-hati dengan keputusan. Di tengah-tengah masa-masa sulit, hati-hati dengan keputusan. Tanya Tuhan. Libatkan Tuhan. Amin Pak Gib. Mungkin Bu Apri dengar ini ya. Amin. Amin. Jangan sampai Naomi nggak tahu apakah dia sudah dengar dari Tuhan, tapi saya percaya dia nggak dengar. Ya mungkin dengan pengalamannya. Tuhan bilang hati-hati di masa-masa sukar, masa-masa proses tentang keputusan. Tanya Tuhan kembali. Lalu yang kedua, Tuhan bilang begini dengan kuat, Pak Gib, dia Tuhan yang nggak pernah berubah buat Pak Gabi. Dia Tuhan yang setia. Amin. Semangat ya Pak Gib. Yes, amin. Saya melihat rohnya ini menyala sekali nih. Haleluya. Minggu depan khotbah ya Pak Gib. Oh sering, ya oke boleh. Bu Afri Iya, yang iya. PL, Pak Gabi. Pokoknya keluarga Pak Gabi lah minggu depan. Ambil alih. Iya, iya. Nah, Oke, buat ini kebetulan ada Bu Vita. Bu Vita ada kah? Bu Vita? Pak Teo? Ada. Lagi masak ya? Enggak. Bu Vita? Ya Pak. Pak Teo? Ya Pak. Tuhan bilang perbaiki mesbah. Perbaiki Mas. Ingat cerita tentang Elia nggak ya? Waktu Elia menghadapi 450 Nabi Baal. Yang pertama dia susun batu-batu. Ya kan? Tuhan bilang begini, nah, ingatkan kepada Pak Teo dan Bu Pita, Evelyn, susun batu-batu yang sedang terserak. Rapikan mesbah doa kalian. Karena saat kalian menyembah, Tuhan akan bertindak jauh lebih banyak. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa kemustahilan keajaiban itu menjadi biasa. Baru yang ketiga nanti ketika Pak Teo sudah kantor baru, nanti bernubuat, perkatakan firman atas tempat baru dan usahanya ibu. Saya katakan Tuhan, apa maksudnya? Aku menaruh nafas kehidupan di situ. Jadi ada kehidupan. Amin. Gitu. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Kak Marta, Tuhan bilang kepada Kak Marta, bergembiralah hatimu karena Tuhan. Apa yang kakak dengar malam ini, biarlah hatimu tetap mengasihi, mengampuni. Oleh itu pasti sudah menang lah. Tapi Tuhan ingatkan lagi, berarti perlu dimurnikan lagi, dibersihkan lagi. Haleluya, puji Tuhan. Baik, mungkin teman-teman, ini ada yang dari Medan ini, ada si Tari, ada Sari, ini juga ada Bu Christine. Ini ada Bu Christine ya? Bu Christine, apa kabar Bu? Bu Christine bisa buka suaranya kah? Ya, puji Tuhan, baik Pak. Gimana kabar anak Bu? Ya, sudah lebih baik Pak. Puji Tuhan ya Bu ya. Tetap semangat ya Bu. Amin, makasih Pak.